Aku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat ke-102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah karuniakan seorang putra. Maka Allah sampaikan pada Ibrahim sebuah kabar gembira akan lahirnya seorang putra yang kesabarannya luar biasa. Ismail nama putranya, termasuk seorang nabi yang mulia. Saat Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim membawanya pergi. Turut bersama mereka Ibunda Hajar yang setia menemani, hingga mereka berhenti di sebuah lembah tak berpenghuni. Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dan ibunya di sana sendiri. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Hajar bertanya. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Lalu pergi meninggalkan mereka. Hajar pun tenang, yakin Allah tak mungkin menelantarkannya. Dari jarak agak jauh, Nabi Ibrahim mendoakan anak istrinya, yang ia tinggalkan di tempat sunyi, gersang tak ada apa-apa, supaya Allah jadikan hati manusia condong kepada mereka, serta Allah beri rezeki buah-buahan pada Ismail dan ibunya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi istri dan putranya. Saat itu, Nabi Ismail telah tumbuh menjadi anak remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Wahai anakku, aku ingin meminta pendapatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam memulai pembicaraan dengan hati-hati. Sampaikanlah ayahku, jawab Ismail dengan sopan sambil menghampiri ayahnya. Aku telah bermimpi terkait dengan dirimu, tapi aku khawatir engkau akan takut mendengarnya, ucap Nabi Ibrahim alaihissalam seakan bimbang dengan berita yang dibawanya. Ada apa ayah? Jangan khawatirkan tentangku, seru Ismail meyakinkan ayahnya. Nabi Ibrahim bermimpi diperintah Allah menyembelihnya. Padahal mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar, jawab Ismail dengan mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu, ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabian. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu besar. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. Ayah mencintaimu nak, ayah bangga padamu. Santri Hasanah Quranic School. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat ia akan disembelih, Ismail berkata, Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat
agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku, ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu. Anakku, bisik Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah. Santri Hasanah tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segalanya. Sabar. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta tahan dalam situasi sulit. Tidak mengeluh. Kemampuan mengendalikan diri, sikap nilai yang tinggi, kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Banyak pepatah bilang sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap saat, latihannya setiap detik, ujiannya sering mendadak. Dan bukan kesabaran namanya jika masih punya batas. Dan pahala kesabaran, Masya Allah, tanpa batas. Menjadi orang-orang yang beruntung, meraih pertolongan Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Lihat nak, bagaimana kemudian Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya. Hingga lahirnya Rasulullah SAW Muhammad. Rasulullah berasal dari dua keturunan yang disembelih. Ayahnya, kemudian kakek buyutnya, Ismail alaihissalam. Dan setiap kita sholat, kita selalu membacakan sholawat. Wa ala ali Muhammad, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Maka santri Hasanah Quranic School, bersabarlah. Berpayah-payahlah kalian memurojaah hafalan, memurojaah pelajaran, memurojaah hadis, dan memurojaah semua ilmu. Menahan diri selama pembelajaran jarak jauh. Tidak menyalakan mic ketika ustadzahnya bicara. Tidak sembarangan menulis di chat room selama kita belajar. Tertiblah nak. Karena begitulah kesabaran. Ilmu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan. Satu hal lagi, ternyata kesabaran membuahkan kesuksesan. Santri Hasanah Quranic School, pahala kesabaran yang subhanallah ternyata akan berujung kepada kesuksesan. Dan ternyata sukses tidak hanya lahir dari kesabaran. Sebelum sabar, awali dengan kejujuran. Ketika kalian setoran dan mengerjakan tugas, maka kalian harus mengerjakannya secara mandiri dan menyetorkannya benar-benar tanpa melihat. Setelah jujur, teman-teman harus menjaga kedisiplinan. Tetap bangun subuh, sholat subuh, mandi, makan, dan kemudian bersiap-siap. Dan ini pun
disiplin secara mandiri tanpa bantuan orang tua. Baru kemudian bersabarlah untuk senantiasa jujur, bersabarlah untuk selalu disiplin. Insya Allah kesuksesan akan menyertai teman-teman. Seperti halnya keluarga Nabi Ibrahim yang memperoleh tempat istimewa. Insya Allah teman-teman pun akan menjadi anak-anak yang istimewa. Selamat beridul adha. Semoga Allah menerima amalan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.